Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan inayahnya yang disebut ini buku risalah tuntunan sholat lengkap ini telah selesai kami susun untuk dapat disebarluaskan di kalangan masyarakat umat Islam khususnya ya mudah-mudahan bermanfaat lah untuk yang membikinnya juga ya, serta untuk pelajaran juga untuk kita semua. Buku ini kami susun dengan maksud ya, untuk dapat dijadikan pedoman tambahan bagi para guru agama honorer dan para penyuluh agama dan lingkungan bidang penerangan agama khususnya di Jawa Tengah atau di mana sajalah. Semoga dapat dijadikan bahan dalam usaha meningkatkan para jamaah peserta pengajian-pengajiannya ya yang diselenggarakan oleh mereka. Nah, isi buku ini lengkap mencakup syarat rukun salat sehingga kiranya memudahkan bagaimana cara mereka melaksanakan sholat. Nah, itu yang merupakan ibadah pokok kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya ya. Dengan menggunakan buku ini ya, di mana buku ini semoga kita dapat melaksanakan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa iman, khusyuk dan ikhlas dengan niat libtigoh mardotillah, yakni untuk memperoleh keridhaan Allah di dunia maupun di akhirat ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2 yang artinya, sungguh telah berbahagialah orang-orang mukmin yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Surat Al-Mu'min ayat 1 sampai dengan 2. Kepada para ulama dan ahli yang arif bijaksana, penulis sangat mengharapkan fatwanya dan tegur suasapanya untuk perbaikan buku ini dalam penerbitan selanjutnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon taufik dan hidayahnya. Semoga usaha kami senantiasa dalam ridhonya Allah, keriduannya. Amin. Ya, dibikin dari tanggal 19 Zulhijjah ayat tahun berapa nah tahunnya? 1396. Semarang 10 November sampai dengan 1976. Penyusunnya Dr. Andes Muhammad Rifai ya. Maka kangge mempersingkat waktosnya, marilah kita akan menjelaskan satu bab. Bab pertama adalah pengantaran umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama orang menjelaskan hukum Islam. Kenapa harus dijelaskan yang namanya hukum Islam itu? Hukum Islam itu seperti apa ya? Pertama, kalau kita pengen masuk Islam itu, pertama itu adalah orang yang satu mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Orang mukallaf ialah orang muslim yang dikenal kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama karena telah dewasa dan berakal atau akil balik serta telah mendengar seruan agama. Nah ya, itu yang namanya mukallaf. Hukum-hukum Islam itu gimana? Nah, hukum Islam yang biasa juga disebut hukum syara ya, terbagi menjadi 5. Nah, pertama itu adalah wajib. Apa itu wajib? Yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Wajib atau fardu itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama
wajib ain. Apa wajib ain itu? Yaitu yang mesti dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf sendiri, seperti sholat yang 5 waktu, puasa, dan sebagainya. Itu yang disebut fardu ain. Ya. Kedua, wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban yang telah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari orang-orang mukallaf, dan berdosalah seluruhnya jika tidak seorang pun dari mereka mengerjakannya, seperti menyembayangkan mayit dan menguburkannya. Itu wajib kifayah itu, karena telah dianggap cukup. Nah, yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendatangkan pahala, dan apabila ditinggalkan ya tidak berdosa. Sunnah dibagi menjadi 2 bagian juga sama. Yang pertama itu adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan mengerjakannya, seperti sholat taraweh dan sholat 2 hari raya fitri dan hari raya haji dan sebagainya. Terus yang keduanya apa? Sunnah ghairu muakkad. Nah, sunnah ghairu muakkad itu seperti apa? Yaitu sunnah biasa. Nah, ya sunnah biasa banyak lah sunnah-sunnah biasa gitu ya. Nah, yang haram yaitu C, itu haram ya. Dalam hukum Islam itu banyak ya. Apa itu haram? Yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala kalau kita tinggalkan, dan jika dikerjakan mendapat dosa. Contohnya seperti minum minuman keras, berdusta, mendurhakai kedua orang tua, dan sebagainya. Jadi itu yang namanya haram, jadi jangan dikerjakan lah. Itu perintah orang Islam itu menjauhi yang haram-haram seperti itu. Yang sekira-kiranya haram jauhkan. Karena kalau di sini menjelaskannya, yang haram itu mendapat pahala, dan jika dikerjakan mendapat dosa. Terus makruh, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Seperti apa itu contohnya? Makan pete, makan pete, dan berambang mentah dan sebagainya. Jadi kalau makannya yang kira-kiranya makruh jangan dimakan lah. Ya sebenarnya emang nggak berdosa, cuman ya kan nggak berdosa juga sih. Cuman apabila kita tinggalkan mendapat pahala, kan keuntungannya pahalanya itu ya. Nah, terus ketiga apa tuh? Syarat dan rukun. Nah, syarat dan rukun dari pertama aja ya. Syaratnya apa? Syarat ialah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka kerjaan itu tidak sah. Nah, itu harus ada syarat-syaratnya dalam itu. Rukun-rukun ya. B, rukun. Nah, apa itu rukun? Rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu pekerjaan. Rukun di sini berarti bagian yang pokok, seperti membaca Fatihah dalam sholat merupakan pokok bagian sholat. Tegasnya, sholat tanpa Fatihah tidak sah. Jadi sholat dengan Fatihah tidak dapat dipisahkan.
yang rukun-rukun pokoknya yang ada dalam sholat itu rukun-rukunnya jangan ditinggalin, nanti kalau ditinggalin tidak sah sholatnya gitu. Nah, apa artinya sah? Sah artinya cukup syarat rukunnya dan betul. Nah, kalau kita sholatnya itu tahu rukunnya, tahu syarat-syaratnya, maka sah. Oh. Terus D, batal. Kok batal? Nah, batal itu apa artinya? Batal artinya tidak cukup syarat rukunnya atau tidak betul. Jadi apabila sesuatu pekerjaan atau perkara yang tidak memenuhi syarat rukunnya, berarti perkara itu tidak sah, dianggap batal. Kan gitu. Jadi segala sesuatunya itu harus dengan syaratnya, ya, rukunnya, sehingga kita sholat menjadi sah gitu saudara-saudara. Terus meningkat selanjutnya yaitu rukun Islam. Rukun Islam itu apa sih? Rukun Islam yaitu satu, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Artinya kita mengaku tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tuh ya, untuk ada rukun Islam. Yang kedua rukun Islam itu apa? Mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu sehari semalam itu seperti apa? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu 5 waktu dari sehari sampai semalam itu ya. Dalam 5 waktu itu ya. Terus yang ketiganya apa? Mengeluarkan zakat. Itu wajib. Nah, itu namanya rukun Islam. Harus mengeluarkan zakat. Terus keempatnya berpuasa. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu wajib bagi orang Islam menjalankan puasa bulan Ramadan. Kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ya kalau tidak mampu ya nggak dipaksakan juga nggak apa-apa, tapi ini yang bagi yang mampu aja. Manis toto ilai sabila gitu kan ya. 1, 2 kalimat syahadat itu seperti apa sih contohnya? 2 kalimat syahadat ialah 2 perkara pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri orang Islam. Gimana lafaz kalimat syahadat ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi di situ tuh kalimat 2 kalimat syahadat ya harus kita baca. Jika seseorang bukan Islam membaca 2 kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, yakni membenarkan dengan hati apa yang ia ucapkan, serta mengerti apa yang dia ucapkan, maka masuklah ia ke dalam agama Islam. Dan wajiblah ia mengerjakan rukun yang 5. 2 kalimat syahadat masing-masing ialah, pertama ya, syahadat tauhid. Nah, kenapa sebut syahadat tauhid? Tauhid ke Allah. Tauhid itu seperti artinya menyaksikan keesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masuknya kita tauhid ya. Terus syahadat Rasul. Nah, artinya menyaksikan dan mengakui Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Nah, Rasul kita. Nah, bagi orang yang akan memasuki agama Islam, 2 kalimat syahadat ini harus diucapkan bersama-sama berturut-turut.
tidak boleh dipisah-pisahkan seperti itu. Nah, kedua keterangannya ya. Keterangannya gimana? Orang-orang yang hendak menjadi muslim atau ingin menjadi mukmin, maka pertama ia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan paham maknanya. Orang yang tidak dapat mengucapkan dengan lisan karena bisu atau ujur lainnya, atau karena ajal telah mendahulunya, padahal hatinya sudah beriman, mereka itu mukmin di hadapan Allah dan akan selamat kelak di hari kemudian. Tetapi orang yang tidak mau mengucapkannya, maka mereka tetap dihukum kafir. Masya Allah. Adapun arti Islam ialah tunduk menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Iman dan Islam satu sama lain tidak dipisah-pisahkan, dan sukar pula untuk diperbedakan, karena seorang tidak akan dapat dikatakan mukmin jika ia tidak menyerahkan diri dan menjunjungi tinggi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ia tidak akan menyerahkan diri dan menjunjung tinggi jika ia tidak beriman, karena itu setiap mukmin tentu muslim dan tiap muslim tentu mukmin. Agar lebih jelas tentang arti iman dan Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Mengikrarkan dengan lidah tentang adanya Allah dan hatinya membenarkan apa yang diikrarkan oleh lidah, kemudian anggotanya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi cukup uraian hari ini, mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali dalam channel yang sama, mengaji kitab fikih ya, bersama-sama. Kita bersama-sama mengaji. Mudah-mudahan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan serta taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, dan apa yang kita kerjakan suatu harapan yang lebih baik untuk masa depan lebih kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup usikum bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.